Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kak Christine harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena penyertaan Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Memulai bulan yang baru ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah online, tapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah sarapan, itu artinya adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kak Christine ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan memulai ibadah kami. Sebelumnya, Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, sehingga hidup kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dengan berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, memuji Tuhannya sambil pakai gerakan ya, biar lebih semangat untuk memuji nama Tuhannya. Kita akan pujikan pujian Mas Sekolah Minggu. Dikatakan dalamnya lebih dari lautan, lebarnya mengelilingi bumi, dan tingginya tinggi sekali. Oleh karena itu, adik-adik, cinta dan kasihnya kepada Tuhan Yesus juga harus makin dalam. Kita akan pujikan pujian bertambah-tambah dalam dan lebarnya. Tambah
kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sambil persembahannya dipersiapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan terlebih dahulu, dan nanti saat adik-adik beribadah di gereja boleh dibawa. Begitu ya. Nah, sambil mempersiapkan persembahan, kita akan pujikan pujian Aku Diberkati. Untuk penyebaran virus corona supaya bisa dapat tertangani dengan baik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk studi adik-adik semuanya. Adik-adik bersyukur Tuhan sudah menolong di dalam menyelesaikan setiap tugas demi tugas, dan sebentar lagi akan kenaikan kelas, dan juga untuk adik-adik yang lulus sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk persembahan dan doa sebelum firman. Nah, Kak Christine akan pimpin dalam doa ya, dan adik-adik di rumah bisa mengaminkannya dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk penyebaran virus corona, kiranya dapat teratasi dengan baik. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kami semua, terlebih orang-orang yang sudah terlibat dalam penanganan virus corona ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan kiranya juga memberkati kami semua untuk boleh memberikan kesabaran kepada kami di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Ketika kami harus stay at home, belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan mungkin aktivitas kami terbatas, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi adik-adik kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong mereka di dalam mengerjakan tugas dengan baik, dan sebentar lagi akan kenaikan, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Dan untuk adik-adik kami yang lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati. Dan juga Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati orang tua kami yang sudah merawat dan mendidik kami. Tuhan kiranya memberikan kesabaran dan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami yang sudah kami berikan, sehingga persembahan kami ini
boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami ini. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan juga biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan. Hai hai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya seminggu ini? Kiranya kita semua sehat ya. Minggu ini ada yang sakit enggak ya kira-kira? Gimana rasanya kalau kita sakit ya? Sepertinya gak nyaman juga. Berapa lama kalian sakit? Nah, gak enak banget deh kalau sakit ya. Gak nyaman, apalagi kalau sakitnya 38 tahun. Pasti sedih sekali. Sakitnya lumpuh, tidak bisa berjalan 38 tahun. Pasti sedih sekali. Setiap hari menangis. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, kira-kira bagaimana ya kisah selanjutnya? Kita buka yuk dalam kitab Yohanes 5 ayat 1-18. Selamat mengikuti. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, hari ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu mungkin adalah hari paling membahagiakan dalam hidup orang itu.
Segala sesuatu yang Yesus katakan terbukti benar, karena Dia adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Hanya Yesuslah yang dapat menyingkirkan penyakit dan dosa, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 31, yang berbunyi demikian, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan ajarkan kami untuk mengerti bahwa Engkaulah Allah yang mampu membuat kami dan mengajarkan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang mampu mengampuni, menebus kami dari segala dosa, dan juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih sudah berdoa. Selanjutnya untuk proyek mingguan kita adalah yang pertama, tanyakan kabar kepada keluarga dan teman-temanmu. Doakan keluarga dan teman-temanmu yang sakit. Yang kedua, tulislah jurnal syukur apa yang kalian syukuri setiap hari. Mohon Mama membimbing anak-anak. Yang ketiga, bersaat teduh setiap hari dengan bimbingan orang tua tentunya. Dan untuk panduan saat teduhnya nanti akan dikirimkan menyusul ya mama-mama. Oke, selamat bekerja anak-anak dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.